Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya dalam video berikutnya dari kursus online dengan topik Money Management Skills ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana mendapatkan income secara maknyus melalui jalan menjadi profesional dengan gaji yang mahal, yang super mahal. Kuncinya adalah kompetensi teknis Anda tangguh dan juga kompetensi manajerial Anda cetar membahana. Itu jalan pertama ya untuk menjadi seorang yang makmur berkelimpahan ya. Nah, di dalam video kali ini saya mau cerita mengenai jalan kedua untuk menjadi insan yang kaya raya itu seperti apa. Di dalam slide 36 saya tampilkan pilihan kedua itu adalah menjadi business owner ya, atau Anda punya usaha sendiri. Ya, misalnya punya usaha franchise atau punya usaha sendiri seperti saya, perusahaan konsultan manajemen ya. Jualan jasa training dan jasa konsultasi, atau punya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk consumer good gitu ya. Atau mungkin punya perusahaan yang bergerak di bidang jasa digital marketing agency misalnya. Apapun pilihannya, intinya adalah Anda punya bisnis sendiri. Dan menurut saya ini salah satu jalan yang sangat sering dilakukan untuk menjadi orang yang kaya. Misalnya kalau Anda lihat daftar peringkat nomor 1 sampai nomor 100 ya, orang terkaya di dunia itu 90% bilioner itu adalah seorang business owner ya. Entah Jeff Bezos, entah Bill Gates, entah Warren Buffett ya. Itu semua, atau Jack Ma, itu orang-orang yang punya imperium bisnis gitu ya. Di Indonesia juga orang-orang terkaya di Indonesia itu kebanyakan adalah pemilik bisnis. Tapi sekali lagi bukan berarti menjadi karyawan akan miskin selamanya. Tadi dalam video sebelumnya saya sudah ngasih tahu bahwa menjadi karyawan level manager di perusahaan yang mapan juga akan membuat Anda makmur. Ya bisa nabung sampai mungkin ratusan juta per tahun. Nah, caranya bagaimana untuk menjadi business owner ya yang sukses? Itu di slide 37 saya bilang bahwa kunci sukses menjalani bisnis sendiri itu ada 3. Great product, great marketing, dan great you. Ya, Andanya sebagai seorang ownernya itu juga harus punya kapabilitas yang great, yang tidak abal-abal. Karena hanya dengan Anda yang kompeten, maka Anda akan bisa mendesain produk yang top marko top, dan juga bisa mendesain marketing yang jos marko jos, sehingga bisnis Anda sukses, meraih kejayaan. Oke. Jadi yang pertama, pilar pertama di slide berikutnya ya, di slide 38 saya bilang bahwa bisnis yang oke itu produknya oke ya. Contohnya seperti mobil Mercedes-Benz ini ya, produk legendaris gitu ya. Atau sepatu Nike, atau kopi kenangan gitu ya. Kalau Anda jualan kafe, kopi kenangan itu lagi happening. Atau mungkin warung abnormal gitu ya, warung Indomie rebus tapi didesain secara milenial gitu ya. Laku keras juga, cabangnya ada di mana-mana. Intinya adalah produknya bagus ya, produknya solid, dan memang produk itu disukai oleh pasar. Bukan menjual produk yang Anda suka, tapi sebenarnya kebutuhan pasarnya tidak tinggi. Ya, itu menurut saya kurang afdol. Nah, di dalam dunia perdagangan online, produk-produk yang laku itu kategorinya biasanya adalah kategori fashion. Yang kedua kategori kosmetik dan skincare gitu ya. Fashion itu baju, celana, ya, atau jilbab. Kalau yang kedua kategori skincare ya, atau kosmetik. Yang ketiga kategori aksesori HP ya, aksesori HP, digital gadget itu laku keras juga. Anda bisa menjadi reseller, Anda bisa menjadi dropshipper kalau Anda tidak punya produk sendiri. Anda bisa ke jackmall.com ya, atau ke dropshipagile.com ya. Anda bisa lihat di slide saya mengenai video-video lainnya, saya juga cerita mengenai bagaimana menjadi dropshipper yang sukses. Di dalam topik, kalau tidak salah, mengenai multiple income stream. Ya. Di dalam video kursus ini ada 10 judul, salah satu judulnya adalah multiple income stream. Di dalam video pembelajaran itu dan juga materinya saya ngasih tahu supplier mana yang bisa ngasih harga yang sangat bagus, barangnya bagus, dan menyediakan jasa dropship. Contohnya tadi Jack Mall sama dropshipaja.com.
Caranya bagaimana Anda bisa pelajari di dalam video multiple income stream itu. Ya, Anda bisa simak dan praktekkan. Intinya produknya bagus lah ya, produknya dibutuhkan pasar dan oke. Nah, elemen kedua selain menjadi produknya bagus, great marketing. Ya. Marketingnya top markotop gitu ya. Marketingnya kreatif. Seperti contoh di layar Anda ini ya, di slide 39. Saya ngasih contoh iklan KitKat gitu ya. Kursi di taman itu didesain ulang oleh KitKat, bentuknya seperti coklat. Saya mau ngasih contoh bahwa kreativitas itu seperti ini. Ya, Anda harus mendesain program marketing yang kreatif, komunikasi pemasaran yang kreatif. Sekarang misalnya contohnya adalah melalui media sosial. Ya. Kemarin di Bandung ada sebuah kafe yang menurut konsumennya enak rasanya, enak banget. Tapi dia sedih kenapa kafenya sepi. Ya, setelah saya pelajari ya, karena kafe ini tidak punya akun media sosial yang bagus. Dia punya Instagram followernya cuma 500, tidak punya akun Twitter, tidak punya akun YouTube, tidak punya akun TikTok. Dan followernya sedikit, dia kontennya juga tidak menarik. Itu banyak banget rumah makan atau kafe yang sebenarnya enak tapi tidak bisa memasarkan melalui media sosial. Padahal kalau dia jago bikin konten, dia bikin konten-konten Instagram yang keren, kemudian dia endorse dengan para influencer lokal Bandung yang bayarnya tidak mahal ya, mempromosikan kafenya, kemudian dia bikin konten yang serial mengenai dunia kopi, dunia yang menarik dari kopi itu apa saja, dia bikin konten video yang menarik, konten Instagram yang menarik, itu saya yakin followernya pasti akan meningkat. Dan kalau followernya sudah sampai 10.000 di Instagram misalnya, itu saya optimis kafe dia akan jauh lebih laku. Karena memang produknya enak. Banyak pelanggannya yang bilang sangat sayang ini kafe yang enak sekali seperti ini, tapi pelanggannya sedikit karena tidak tahu lokasi kafenya gitu. Jadi pesannya adalah banyak orang yang jualan produknya oke, tapi gagal melakukan marketing. Ya. Ini misalnya saya ya, jualan video atau jualan produk online, itu kan saya juga jualan produk online, produk digital. Anda tahu saya jualan materi pelatihan. Materinya bagus menurut saya. Saya sangat puas dengan materi yang saya desain gitu ya. Tapi itu tidak ada artinya sama sekali kalau saya tidak pandai memasarkannya. Itu omong kosong. Nah, menurut saya memasarkan itu mungkin bobotnya mungkin 60% ya. Bikin produk 40% lah. Bikin produk seperti ini mungkin berjibaku ya. Tapi yang selebihnya saya harus jago memasarkan produk saya secara online. Dan saya sudah pelajari yang kalau saya yang paling efektif itu email marketing itu sangat menunjang penjualan saya. Jadi saya mati-matian belajar mengenai email marketing. Karena begitu email marketingnya jago, penjualan saya melesat. Sama, saya juga bisnis konsultan manajemen. Itu banyak yang ahli mengenai konsultan manajemen. Banyak mungkin orang yang bisa ngasih training, banyak banget. Training manajemen. Tapi yang bisa memasarkan jasanya dia itu tidak banyak. Ya, nah saya bisa memasarkannya juga. Itu kelebihan bisnis sayanya mungkin ya. Itu contoh yang 39 di halaman 40, slide 40 saya cerita juga contoh marketing yang legendaris yakni jadi dari Nike ya, just do it. Ini tagline yang legendaris yang bikin Nike menjadi global brand gitu ya. Poinnya adalah kita harus belajar dari Nike juga bagaimana dia bikin konten marketingnya bagus, dia punya akun Instagram yang bagus, dia punya akun YouTube yang oke gitu ya, dia punya akun di Facebook yang bagus juga. Jadi serius bikin konten sosial medianya itu bukan hanya promosi doang, kalau ada diskon itu omong kosong. Jauh lebih penting ketika media sosial itu diisi dengan konten yang edukatif, yang useful. Nanti para followernya senang, engagement-nya tinggi dan kemudian bisa jualan. Ya, misalnya Bank Mandiri, Bank BCA itu bayangan saya seharusnya mereka punya akun Twitter yang sangat bagus mengenai dunia personal finance, dunia bisnis, mereka bikin edukasi melalui serial tulisan yang bersambung, terus-menerus secara konsisten bikin video YouTube seminggu 2 kali mengenai dunia bisnis, dunia ekonomi, personal finance, cara beli saham, cara investasi, itu sebaiknya disampaikan oleh akun media sosialnya Bank BCA atau Bank Mandiri kalau mereka punya tim yang ahli ya. Saya yakin kalau mereka konsisten,
Follower mereka mungkin sampai jutaan ya. Bahkan akun YouTube mereka mungkin bisa tidak kalah dengan akun YouTube-nya Deddy Corbuzier gitu ya. Kalau kontennya sangat edukatif, sangat useful. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Jadi, nah Anda jangan seperti itu. Anda kalau punya bisnis ya Anda harus gigih mengiklankan, memasarkan supaya produknya laku. Oke? Nah di slide 41 ini juga Andanya harus grit ya, you-nya harus grit. Bagaimana supaya grit? Anda harus resilient, Anda harus resourceful, dan Anda harus kreatif. Ya kombinasi tiga ini ya, resilient, resourceful, dan kreatif. Resilient tidak mudah menyerah, karena saya yakin ketika Anda mau bisnis itu hambatannya banyak, teman-teman, problemnya banyak. Misalnya dulu ketika saya pertama kali bikin usaha konsultan manajemen, saya pemasarannya jadul, Mas. Saya bikin brosur, mahal lagi, habisnya jutaan itu. Saya bikin brosur, saya cetak, saya kirimkan ke 100 alamat itu, teman-teman. Saya kirim ke perusahaan-perusahaan. Dari 100 alamat itu tidak ada satupun yang bales gitu. Saya akan promosi, pakai brosur yang menarik, full color gitu. Biayanya mahal. Saya kirim ke 100 perusahaan. Tidak ada satupun dari 100 perusahaan itu yang mereplay surat saya, brosur saya. Jadi jutaan hilang begitu saja. Itu kan problem, Mas. Saya sudah keluar uang, udah berjibaku, saya pikir nanti dari 100 itu mungkin 10 akan jadi klien saya, tapi tidak ada satupun zong. Nah ketika problem itu muncul kan saya bingung, ini kalau seperti ini saya tidak bisa dapat klien, saya tidak bisa makan ini. Ya. Tapi kemudian saya mencari solusi lain, mungkin saya perlu bikin blog. Ya, ketemulah solusi saya bikin blog, saya isi dengan konten-konten mengenai dunia manajemen SDM. Dari blog itulah kemudian tiba-tiba banyak klien, banyak orang yang nelpon saya gitu ya. Saya cantumkan nomor telepon saya. Jadi sayanya malah sekarang yang dicari oleh perusahaan untuk menjadi konsultan mereka, bukan sayanya yang mencari klien. Ya. Jadi itu kan solusi oriented, Mas. Jadi resourceful tadi saya bilangnya, resourceful. Jadi ketika punya problem itu jangan menyerah, cari solusi yang lain, solusi alternatif. Solusi alternatifnya gagal, cari solusi yang lain lagi. Jadi be kreatif. Ya. Kemudian setelah saya bikin blog, saya bikin email marketing, saya jualan melalui email, makin laku gitu ya. Jadi seperti itu, resourceful itu panjang akal, ya solusinya panjang. Tidak stuck ketika ketemu masalah langsung stuck, jangan seperti itu teman-teman. Ya. Saya cerita mengenai bagaimana menumbuhkan resourcefulness itu di video saya yang judulnya Building Strong Resiliency. Ya. Anda bisa simak nanti video saya mengenai how to build strong self-resiliency. Jadi itu jalur kedua teman-teman, jalur kedua untuk menjadi seorang yang kaya raya, ya, punya bisnis sendiri. Dan saya merasakannya memang ya, punya bisnis sendiri, penghasilannya bagus dan waktunya lebih fleksibel. Ya. Nah jalan ketiga untuk menjadi orang yang tajir, yang makmur, yang kaya itu saya bilang di slide 42, bisa Anda lihat di layar, itu becoming independent knowledge worker. Becoming independent knowledge worker, ini bahasa lainnya Anda menjadi pekerja self-employed, menjadi freelancer, menjadi knowledge worker, tapi tidak bergantung pada satu perusahaan. Anda menjual jasa keahlian Anda. Menurut saya di dalam dunia digital sekarang itu makin merebak, Mas. Di Amerika, di luar negeri sebutannya gig economy, ya, ekonomi berbasis jasa. Jadi banyak orang sekarang di dunia ini bekerja dengan menjadi freelancer, menawarkan jasanya pada banyak perusahaan melalui marketplace seperti Fiverr ya, fiverr.com kalau Anda googling fiverr.com atau fastwork.co.id, kalau di Indonesia ada namanya fastwork.co.id. Nah, bagaimana caranya Anda menjual keahlian Anda? Itu saya sampaikan di slide berikutnya ini ya. Di slide 43, tentukan jenis skill yang Anda mau jual. Ya. Tentukan jenis skill yang Anda mau jual. Anda mau jualan jasa apa? Misalnya tadi saya cerita ada salah seorang lulusan SMA yang ingin jadi ahli SEO, Search Engine Optimization ya. Jadi konsultan SEO. Jadi dia belajarlah mengenai ilmu SEO. Ya, atau saya dulu misalnya menjadi seorang konsultan manajemen. Ya saya belajar
banyak baca buku mengenai konsultan manajemen, mengenai training skills. Bahkan saya sekolah S2 mengenai manajemen HR ya, manajemen SDM. Jadi langkah pertama Anda mau apa skill yang mau Anda jual sebagai sumber penghasilan. Ya. Di slide berikutnya di halaman 44 ini saya ngasih contoh sampel independent workers ya. Misalnya jadi konsultan manajemen, jadi trainer bisnis, jadi programmer, jadi penerjemah, jadi penulis buku, jadi fotografer pernikahan, atau jadi EO pernikahan ya, konsultan dan EO pernikahan, itu sangat bagus juga pekerjaan itu. Jadi videographer atau editor ini ya, yang edit video saya ada salah seorang freelancer, saya bayar cukup mahal juga. Kemudian nyediain jasa SEO, ya search engine optimization, atau menjual jasa sosial media marketing spesialis, atau mungkin menjual jasa analisis saham, jadi penasehat saham, jasa konsultasi pajak dan keuangan, ya ini laris juga konsultan pajak, atau jasa konsultan pemasaran, jasa riset pemasaran, survei pelanggan, itu juga sangat bagus, uangnya juga banyak. Nah, Anda tentukan itu yang mau Anda jual apa. Ya. Oke, setelah Anda memilih salah satunya, Anda kemudian nomor 45 ini, di halaman 45, Anda berjibaku menjadi expert di dalam bidang yang Anda pilih. Tadi saya cerita anak SMA yang mau jadi ahli SEO, ya dia berjibaku, belajar otodidak, browsing. Dia gigih belajar melalui YouTube, padahal cuma lulusan SMA ya. Tapi lulusan SMA jurusan komputer ya. Saya dulu sekali lagi ketika mau jadi konsultan manajemen, ya saya belajar mati-matian menjadi konsultan manajemen. Bahkan saya bekerja di perusahaan konsultan manajemen sebelumnya. Saya sebagai seorang konsultan bekerja di Ernst & Young, perusahaan konsultan manajemen, jadi saya punya pengalaman. Idealnya seperti itu, Mas. Ya, kalau Anda misalnya ingin jadi konsultan pernikahan atau jasa EO pernikahan, ya Anda kerja di EO pernikahan misalnya, mencari pengalaman. Berjibaku menjadi expert itu bisa belajar sendiri melalui video seperti ini, melalui YouTube, praktek, belajar, praktek, atau bekerja pada orang lain pada bidang yang ingin Anda tuju ya. Kalau Anda mau jadi konsultan, kerjalah di perusahaan konsultan. Kalau Anda ingin menjadi trainer, kerjalah di perusahaan yang menyediakan jasa training. Kalau Anda menjadi programmer, ya kerja di perusahaan yang menjual jasa programming. Kalau Anda mau menjadi SEO, kerjalah di perusahaan yang menjual jasa SEO. Anda kerja sebagai staff di situ. Itu mahal, Mas. Ya, saya dulu kerja di perusahaan konsultan, sebenarnya tujuan saya bukan hanya nyari uang. Saya mau nyari pengalaman. Karena saya punya mimpi, someday saya harus punya perusahaan konsultan sendiri. Saya punya usaha konsultan sendiri. Jadi saya mencari pengalaman. Nah, berjibaku menjadi expert itu di halaman 46 ini saya tertulis nih. Sama sih ya, ini tadi di dalam video sebelumnya sudah kita pelajari juga ya. Ketika Anda mau menjadi seorang manajer yang hebat, sama sih prosesnya. Entah Anda mau menjadi manajer yang mahal, entah Anda menjadi seorang entrepreneur, atau entah Anda menjadi seorang freelancer yang sukses, itu proses berjibaku menjadi pakarnya, proses berjibaku menjadi expertnya itu langkahnya sama. Identifikasi skill yang ingin Anda kuasai, Anda bisa baca ya di slide 46 di layar Anda. Anda learning by doing, ya, praktek itu yang paling penting, karena dengan praktek Anda bisa menemukan sense of progress. Kemudian start small and repeat. Ya. Repeat, jadikan habit, maksudnya repeat itu jadikan habit. Diulangi terus-menerus. Ya. Anda bisa jadi pakar, Mas. Ya, karena pakar itu semuanya dulunya newbie juga. Saya dulu ya nggak tahu apa-apa mengenai blogging, saya nggak tahu apa-apa mengenai email marketing. Saya menjadi ahli dalam bidang itu setelah belajar bertahun-tahun, mati-matian gitu ya. Nah, di slide 47 nih ya, di slide 47, lakukan personal branding. Ini kunci nih teman-teman ya. Kalau Anda mau menjadi seorang freelancer yang sukses, Anda harus menjadi seorang personal branding yang bagus. Saya punya contoh, salah satu teman saya dulunya kerja sebagai seorang karyawan ya di perusahaan consumer good. Tapi dia punya keahlian training ya, dia kerja di bagian training kebetulan. Dia punya mimpi bilang sama saya, Pak Yudhya, saya ingin menjual jasa saya sendiri sebagai seorang trainer. Saya ingin jualan jasa training.
Nah, sejak dia jadi karyawan, dia tiap Sabtu Minggu ngobyek. Dia tiap Sabtu Minggu mencari side income dengan cara jadi trainer freelancer gitu ya. Tapi sembari dia ngobyek, dia bikin blog mengenai training. Dan blognya bagus. Ya, nama blognya presentasi.net ya, kalau tidak salah ya. www.presentasi.net. Dia ngisi blognya presentasi ini mengenai keahlian training dia, keahlian presentasi dia. Dan kemudian lama-lama blognya makin terkenal, makin banyak pengunjungnya, dan kemudian makin banyak yang undang dia sebagai trainer. Dan akhirnya dia resign. Dia memberanikan diri resign karena makin banyak order. Kenapa? Karena personal branding dia sukses. Kalau Anda lihat blognya ya di presentasi.net itu blognya sangat variatif, kontennya bagus, konsisten dia ngisi, bahkan banyak video yang dia bagikan secara gratis ya. Dia ngasih tips-tips yang menarik mengenai training skill, mengenai presentation skills. Sehingga dia laku. Itu Mas, kunci kalau Anda mau menjadi freelancer yang hebat itu menurut saya sangat penting itu Anda punya personal branding yang bagus. Dan personal branding itu bisa dibangun melalui blog, bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, bisa melalui Twitter, ya, bisa melalui TikTok. Ya. Ada juga ini satu orang di Twitter ya, dia aktif di Twitter, kemudian dia jualan jasa training mengenai digital marketing. Dan laku keras, padahal audiens dia cuma di Twitter ya. Dia personal brandingnya hanya di Twitter. Tapi dia mengisi Twitternya dengan sangat tekun, dengan sangat bagus, followernya makin banyak, dan ketika followernya banyak, dia kemudian jualan jasa training digital marketing. Keahlian dia digital marketing, dan akhirnya trainingnya laku. Nah, banyak orang mau jadi independent worker, berusaha sendiri menjadi self-employed, jadi konsultan, jadi trainer, jadi fotografer pernikahan, tapi personal brandingnya termehek-mehek, sehingga produknya, jasanya tidak laku, Mas. Itu kan kasihan. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk membangun personal branding ini? Saya lihat di halaman 48, itu manfaatkan sosial media. Itu kan sekarang sosial media menjadi booming, gratis semua, TikTok gratis, YouTube gratis, Twitter gratis, Instagram gratis, blog juga ada yang gratis ya. Saran saya kalau Anda mau serius ya bikin blog, kombinasi blog sama Instagram, atau blog sama Twitter, atau blog dengan YouTube. Kalau Anda fotografer ya wajib punya Instagram yang bagus. Saya punya tetangga di Pekalongan ya. Saya itu aslinya Pekalongan. Saya punya tetangga di Pekalongan, dia cuma lulusan SMA, Mas. Tapi dia ahli fotografi. Dia belajar sendiri juga. Dia belajar dan fotografinya menurut saya hasilnya belum seperti sekelas profesional di Jakarta ya. Tapi menurut ukuran Pekalongan sudah bagus. Tapi yang membuat dia kaya raya karena dia sukses membangun personal branding melalui Instagram. Jadi dia bikin Instagram, akun Instagram yang kemudian dia isi dengan berbagai foto-foto pernikahan dia. Dia kan banyak di-hire oleh orang-orang yang mau menikah. Dan dia sering iklan melalui jasa endorsement lokal. Jadi akun-akun info Pekalongan, serba-serbi Pekalongan. Itu kan di tiap kota Instagram itu pasti punya akun kota tersebut, Mas. Bekasi punya info Bekasi, di Bandung punya info Bandung, di Malang punya info Malang. Nah itu Anda kalau misalnya menjual jasanya berbasis geografi itu wajib pasang iklan di akun-akun seperti itu dan tidak mahal. Misalnya info Bekasi itu ngecasnya mungkin satu post paling 100.000. Ya. Nah teman saya ini Yusuf namanya, Mas Yusuf ini sering pasang iklan di info Pekalongan. Hashtagnya fotografer Pekalongan, fotografer pernikahan Pekalongan. Sehingga follower dia makin banyak dan akhirnya dia laku keras teman-teman. Ya. Tiap hari dia terima order dan dia sekarang bisa punya mobil, beli rumah. Padahal dia cuma lulusan SMA ya, dan dia menjual jasa fotografi yang dia pelajari sendiri, tapi dia sukses karena punya akun Instagram yang bagus. Itu sebenarnya kuncinya sama semua template-nya. Saya sukses jualan karena saya punya blog yang legendaris ya. Kalau Yusuf sukses karena dia punya akun Instagram yang bagus. Teman saya tadi yang training itu namanya Muhammad Nur. Dia punya blog presentasi yang bagus. Jadi manfaatkan sosial media, teman-teman. Ya. Jangan mau menjual jasa keahlian, tidak punya media promosi, ya Anda akan jadi pujangga yang kelaparan.
Banyak banget loh ya, termasuk teman saya tadi yang lulusan S2, seorang konsultan, hebat, tapi tidak bisa jualan. Karena tidak punya blog, tidak punya Instagram, tidak bisa menjual jasanya melalui media sosial. Jadi akhirnya dia kelaparan. Ya. Nah, di halaman 49 saya bilang ini, isi konten sosial media Anda dengan konten yang relevan dan extremely useful ya. Entah akun Anda itu blog, atau YouTube, atau Twitter, atau Instagram, atau TikTok, apapun pilihannya, fokus ke satu atau dua akun ya, jangan semuanya, capek juga. Tapi isilah dengan konten-konten yang menarik. Tadi Yusuf konten-konten foto-foto pernikahannya bagus-bagus. Sehingga followernya itu tertarik untuk memanfaatkan jasa dia. Teman saya Muhammad Nur, blognya sangat bagus mengenai training skill, sehingga banyak perusahaan yang tertarik mengundang dia sebagai trainer. Jadi itu sebenarnya sederhana teman-teman ya, sederhana. Kalau Anda ahli dalam bidang tertentu, dan kemudian tadi sekali lagi kan saya sudah ngasih langkahnya. Saya belum ahli Pak, ya jangan khawatir. Tentukan Anda mau ahli dalam bidang apa, kemudian Anda pelajari. Jangan cuma bengong, jangan cuma scroll-scroll layar HP berjam-jam tanpa dampak terhadap skill, tanpa dampak terhadap income. Itu membuang-buang waktu menurut saya. Ya, jangan sampai 3 jam di depan layar HP tidak ada gunanya bagi income dan skill Anda. Oke. Jadi Anda pelajari ya secara otodidak, praktek, pelajari praktek, kemudian setelah mahir Anda bikin personal branding melalui Instagram, melalui Twitter, atau melalui blog. Isi dengan konsisten. Dan jangan segan-segan pasang iklan, jangan malu-malu keluar uang juga. Ya, misalnya blog saya itu saya sering memanfaatkan SEO ya. Saya sering memanfaatkan jasa SEO yang murah meriah lah. Saya bayar untuk membuat traffic blog saya meningkat. Caranya SEO bagaimana Pak Yudi? Ya gampang, Anda browsing aja, jasa SEO, jasa review blog, itu banyak muncul. Ya. Minta kepada orang-orang suruh mereview blog Anda, karena kalau blog Anda direview banyak orang itu di mata Google makin naik. Nah, jasa review itu murah, paling 100.000, paling 50.000 gitu ya biayanya. Jadi itu teman-teman ya, langkah kedua dan ketiga untuk menjadi orang yang kaya. Bisa melalui usaha sendiri, tadi sudah saya jelaskan caranya, dan yang barusan saja kita bicara, bisa kaya juga melalui menjual jasa keahlian Anda sebagai seorang knowledge worker. Pekerja yang punya basis pengetahuan, yang karena yang Anda jual itu pengetahuan. Skill-skill yang bersifat knowledge ya. Ya, content knowledge, konsultan, fotografer itu kan butuh skill. Jasa SEO itu butuh skill, jasa konsultan marketing itu butuh skill. Itulah video kali ini, ya semoga Anda bisa mempraktekkannya juga demi masa depan yang lebih sumringah dan lebih gemilang. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.